wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya Fatima, staf R&D dari Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia atau CTHI. Nah, para Sobat Tani, sebelum saya menjelaskan pemaparan video kali ini, para Sobat Tani sudah tahu kan kalau di farm CTHI sekarang sedang dibudidayakan tanaman kacang tanah. Nah, di mana alasan dari kita menanam tanaman kacang tanah kemarin sudah kita jelaskan di video sebelum-sebelumnya. Di mana di sana sudah dijelaskan apa saja manfaat dari penanaman kacang tanah bagi lingkungan dan kesuburan tanah. Oleh karena itu, ditonton dulu ya para Sobat Tani jika para Sobat Tani belum menonton video tersebut. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait hama yang sering menyerang kacang tanah yang ada di farm CTHI. Setelah pembudidayaan, masa pembudidayaan ini kita selalu memantau bagaimana pertumbuhan kacang tanah di CTHI farm. Nah, ternyata pada beberapa tanaman ada beberapa daun yang mengalami empang-camping atau berlubang. Nah, hal tersebut kita amati apa saja sih hama yang menyebabkan daun tanaman kacang tanah menjadi berlubang. Dan ternyata sampai pengamatan kemarin itu terdapat beberapa hama dan sebagian besar hamanya ini mungkin para Sobat Tani sudah sering menemukan ya di budidaya tanaman lainnya. Namun ada satu hama yang mungkin para Sobat Tani masih belum mengetahui. Penasaran kan para Sobat Tani? Jadi stay tune terus di video kali ini. Nah, untuk hama yang pertama yang menyerang tanaman kacang tanah di CTHI Farm dan menyebabkan daun tanaman kacang tanah menjadi berlubang yaitu belalang. Nah, mungkin para Sobat Tani sering ya melihat atau menemukan serangan hama belalang ini pada budidaya tanaman para Sobat Tani karena memang belalang ini merupakan salah satu hama umum yang sering menyerang tanaman budidaya para Sobat Tani. Nah, lalu bagaimana sih Mbak cara dari hama belalang ini menyerang tanaman, kemudian gejala spesifiknya seperti apa? Nah, untuk menyerang hama belalang ini yaitu dengan cara memakan daun tanaman dengan menggunakan mulutnya. Dan untuk gejala spesifiknya biasanya tanaman yang terserang oleh belalang itu akan terlihat berlubang, kemudian sobek, dan pada serangan yang lebih parah hanya menyisakan tulang daun dari tanaman tersebut. Kemudian pada bagian tepi daun tanaman yang terserang oleh belalang ini biasanya bergerigi atau tidak beraturan ya para Sobat Tani. Hal ini disebabkan karena bekas gigitan dari hama belalang. Kemudian serangan yang lebih parah dapat menyebabkan daun tanaman menjadi menguning, kemudian mengkerut, lalu menyebabkan tanaman menjadi layu karena daun tanaman sudah tidak dapat berfotosintesis dengan baik sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan dapat menyebabkan tanaman menjadi mati. Kemudian hama selanjutnya yang menyebabkan daun tanaman kacang tanah menjadi berlubang di CTHI Farm yang kita temukan adalah hama Thiodia citrana. Nah, di mana hama ini merupakan hama penggulung daun tanaman. Nah, ngengat dari Thiodia citrana ini biasanya tertarik pada tanaman yang mengalami fase pembungaan atau sedang berbunga. Nah, kebetulan di CTHI Farm ini tanaman kacang tanah kita sedang memasuki fase generatif dan sudah mulai berbunga. Sehingga banyak ngengat dari Thiodia citrana ini yang hinggap ke tanaman kacang tanah kemudian bertelur dan akhirnya larva dari Thiodia citrana ini menyerang tanaman kacang tanah. Larva dari hama Thiodia citrana ini biasanya menyerang tanaman kacang tanah dengan cara memakan daun tanaman yang berada di pucuk atau daun tanaman yang masih muda. Nah, selain itu biasanya untuk gejala lebih detailnya ini gimana sih Mbak tanaman bisa disebut tersarang oleh hama tersebut nih bagaimana? Nah, para Sobat Tani mungkin nanti bisa dilihat ya di tanamannya, tidak hanya kacang tanah saja, tanaman lainnya jika memang tanamannya ini menggulung kemudian ada seperti selaput-selaput di dalamnya. Nah, ini bisa dilihat biasanya ada larva dari Thiodia citrana. Nah, ini biasanya menggulungnya ini pada bagian pucuk atau pada bagian daun tanaman yang masih muda karena larva tersebut sangat menyukai daun tanaman yang masih muda.
Nah, kemudian hama yang terakhir yang kita temukan yang menyebabkan daun tanaman kacang tanah menjadi berlubang, dan ini merupakan hama yang mungkin para sobat tani sering temui juga. Namun ada juga yang belum menemui namun tidak tahu apa nama dari hama ini. Nah, hama ini yaitu dengan nama ilmiah Anasa tristis atau squash bug. Nah, di sini ini para sobat tani bisa dilihat ya nanti gambarnya seperti apa pada video ini, di mana Anasa tristis ini sebenarnya ya para sobat tani adalah hama utama dari tanaman labu atau tanaman yang termasuk ke dalam famili cucurbit. Nah, di mana biasanya hama ini tuh jarang nih para sobat tani ditemukan pada budidaya kacang tanah. Namun selama masa analisa ternyata hama ini ditemukan pada kacang tanah di CTHI Farm dalam jumlah yang cukup banyak, dan biasanya bersembunyi di bagian, kan ini rumpun tanaman kacang tanah ini biasanya dia bersembunyi di bagian tengah agar tidak terlihat oleh mata manusia. Jadi jika terserang oleh hama ini biasanya kita harus lebih teliti lagi untuk melihat bagian-bagian dari tanaman para sobat tani yang sedang melakukan budidaya, terutama budidaya kacang tanah. Anasa tristis merupakan salah satu hama yang termasuk ke dalam ordo Hemiptera. Nah, di mana hama ini biasanya menyerang tanaman dengan cara memakan daun tanaman. Nah, selain memakan daun tanaman, hama ini juga menyerap atau menghisap cairan-cairan yang ada pada daun tanaman. Nah, oleh karena itu biasanya ada gejala-gejala tertentu yang berbeda pastinya ya dengan gejala yang disebabkan oleh belalang dan juga ulat. Lalu bagaimana Mbak membedakan ini daun tanamannya berlubang karena belalang atau karena ulat atau karena squash bug? Nah, biasanya squash bug ini untuk gigitan atau gejalanya itu lebih berbeda ya dari kedua hama yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama biasanya daun tanaman akan berlubang ya, seperti compang-camping, lebih ke tidak terlalu beraturan. Nah, ini bisa juga karena terkena serangan squash bug. Nah, biasanya bekas gigitan atau pada daun tanaman yang berlubang ini pada bagian tepinya akan berubah menjadi kuning sampai kecoklatan. Nah, di mana lama-kelamaan bagian yang akan terserang juga akan berubah warna ya menjadi hitam dan tanaman akan menjadi rapuh. Nah, biasanya para sobat tani, jika tanaman para sobat tani terserang oleh hama squash bug atau Anasa tristis, nah ini serangan yang lebih parah dapat menyebabkan tanaman menjadi layu. Nah, layunya ini menyerupai layu bakteri ya para sobat tani. Nah, gimana nih layu bakteri? Kan kemarin juga saya sudah jelaskan bagaimana layu bakteri dan layu jamur. Nah, biasanya layunya ini sering terjadi pada tanaman yang masih muda. Jika tidak segera dikendalikan, maka tanaman akan menjadi mati. Nah, para sobat tani, untuk sampai saat ini hama-hama yang kita temukan yang menyebabkan daun tanaman kacang tanah menjadi berlubang cukup 3 itu saja ya para sobat tani, mulai dari belalang, kemudian ada hama ulat, Thiodia citrana, kemudian ada hama Anasa tristis atau squash bug. Nah, di mana para sobat tani biasanya tanaman yang rimbun daunnya, kemudian daunnya yang sehat, nah ini biasanya rentan terserang oleh hama. Mengapa demikian, Mbak? Karena daun tanaman yang rimbun, kemudian daunnya juga sehat, ini hama akan tertarik ya, terutama hama pemakan daun. Nah, ini akan tertarik untuk menyerang tanaman tersebut. Oleh karena itu para sobat tani, jika para sobat tani memiliki atau sedang membudidayakan tanaman yang daunnya rimbun atau daunnya sehat, segera persiapkan ya pestisida untuk mencegah serangan-serangan hama ini dengan pestisida kepercayaan para sobat tani. Namun para sobat tani, jangan lupa juga kalau di CTHI kita juga memiliki pestisida semi organik yaitu Citropine Plus, di mana SPP tidak hanya digunakan pada budidaya bawang merah saja para sobat tani, namun juga bisa digunakan pada tanaman hortikultura bahkan tanaman pangan. Nah, salah satunya yaitu pada tanaman kacang tanah. Jadi para sobat tani, jika tanaman para sobat tani terserang oleh hama, segera atasi dengan menggunakan SPP dengan dosis di bawah ini. Nanti juga bisa konsultasi dengan nomor di bawah ini juga untuk mengetahui apakah dosis ini cocok untuk tanaman budidaya para sobat tani atau konsultasi terkait lainnya. Mungkin itu saja para sobat tani video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini. Jangan lupa juga subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani mengetahui informasi menarik dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.